Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arfan Sulistiano dengan NRP 2183-1873 kelas A Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sistem Alam Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan dosen pengampun Pak Henry Didi Harto. Saya akan mempresentasikan PPT apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh. Proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses menghubungkan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dan bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama rongga mulut, kavitas ori, yang kedua faring atau tekak, yang ketiga esophagus, keempat lambung, kelima usus halus, keenam usus besar, ketujuh rektum, kedelapan anus. Rongga mulut atau kavitas oris. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari, yang pertama, bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua, gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga, gusi. Yang keempat, lidah. Yang kelima, amandel. Yang keenam, uvula. Yang kedua, faring atau tekak. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring. Bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak dan keras. Osofaring atau bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel, dan laringofaring. Bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esophagus atau laring. Yang ketiga, esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorokan dan memanjang hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terjadi epiglotis. Yang keempat, lambung atau gaster ventriculus. Gaster merupakan dari truncus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal. Letaknya berada di antara esophagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Yang ketiga, berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipocondrium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf Z. Selanjutnya, oblik atau miring yang melintang dari ke kiri ke kanan, menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Fungsi secara umum menyimpan makanan, memproduksi kimus. Yang ketiga, digestif protein, produksi mukus, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan glisero atau zat gula yang mengandung. Yang selanjutnya, asam klorida atau HCl berfungsi memecahkan protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Hormogastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung.
Selanjutnya produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Yang kelima, usus halus intestinum minor. Yang pertama, usus halus atau yang juga biasa disebut dengan usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar protein pencernaan yang menyerap nutrisi makanan terjadi. Yang kedua, usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Yang ketiga, usus halus memiliki panjang sekitar 6 cm dan diameter 2,65 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Yang keenam, usus besar intestinum mayor. Pengertian usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ ini disebut juga dengan kolon memanjang dari sektum pantai yang menghubungkan ileum, ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Yang ketujuh, rektum. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dan anus. Dari atas ke bawah, anatomi saluran pencernaan rektum berada di atas anus bagian bawah. Usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum menerima fases dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum memberikan sinyal kepada anus bahwa ada fases yang harus dikeluarkan atau sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak. Nanti otak akan memutuskan kapan kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, sphincter akan mengendor dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan fase tidak bisa keluar, sphincter akan mengencang dan rektum akan menyesuaikan sehingga rasa ingin buang air besar hilang sesaat. Yang keempat, anus. Dan yang kedelapan, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar punggul dan 2 sphincter anal, internal atau eksternal. Lapisan anus atas mendeteksi isi rektal. Ini akan memberitahu Anda isinya cair, gas atau padat. Fungsi anus sebagai berikut. 1. Proses defekasi, di mana proses tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Defeksi terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding rektum yang mempengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Yang kedua, mengatur keluarnya fases, di mana proses ini mengatur pengeluaran fases sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu, di mana proses ini terjadi karena adanya kontraksi otot sphincter serta levator. Setelah menerima impuls dari otak mengeluarkan impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.